Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News hari Kamis tanggal 14 Juli 2022. Kembali kami akan sampaikan stok review untuk stok picking trading saham hari ini. Namun kami meminta dan mengharapkan Anda melakukan riset sendiri, do your own research, karena kami memperlakukan pernyataan disclaimer atas materi ini. Demikian disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, demikian disclaimer kami. Selanjutnya kita masuk ke saham yang akan kita review. Yang pertama untuk LQ45 adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk atau kode sahamnya BFIN atau kita baca saja BEFIN ya. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari BEFIN ya. Return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, price earning ratio di bawah rata-rata industrinya, operating margin, net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity, return on asset, return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya, debt equity ratio ada di bawah rata-rata industrinya. Jadi menurut kami cukup sehat ya. Selanjutnya kita lihat teknikalnya ya. Oke, BEPIN kemarin ditutup di harga 1.100 naik 10% dibanding hari sebelumnya. Volumenya juga meningkat luar biasa ya. Dengan harga tertinggi di 1.110 dan harga terendah di 1.015 ya. Oke. Ya, kalau kita lihat dari analisa teknikalnya ya. Oke, BEPIN itu baru melakukan rebound ya. Kemarin itu melakukan rebound ya. Dan akhirnya BEPIN membentuk dasar lembah ya. Jadi support barunya, support kuatnya ada di 990 ya. 990. Jadi kami melihat area beli dapat dilakukan di harga 990 sampai dengan 1065, 990 sampai dengan 1065 ya. 950 sampai dengan 1065 ya. Dengan target harga di 1100 1140 sampai 1240. 1140 sampai 1240. Untuk manajemen risiko stop loss dilakukan jika harga tembus di bawah 990. Oke, itu untuk BEPIN. Untuk yang nomor 45 kami dapatkan PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau kode sahamnya TOWR atau kita baca saja Tower ya. Kita lihat dulu highlight fundamental dari Tower ya. Laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut, return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, price earning ratio di bawah rata-rata industrinya, gross margin, operating margin, dan profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya, return on equity di atas rata-rata industrinya, current ratio di bawah rata-rata industrinya. Jadi masih termasuk sehat juga ya. Oke, kita lihat teknikal untuk tower ya. Tower kemarin ditutup di harga 1.150 naik 0,43%, di harga dibanding harga sebelumnya dengan harga tertinggi di 1.160 dan harga terendah di 1.135 ya.
Oke. Kalau kita lihat ya, harga kemarin itu masih di atas garis FIBO 23,6% atau 1120 ya. 1120 dan sebenarnya posisi tower ini masih uptrend ya. Jadi ada koreksi sehat di sini yang kami lihat dapat dilakukan pembelian. Jika harga di antara 1095 sampai 1135, 1095 sampai 1135 ya. Dengan target harga terdekat dapat dilakukan di 1200 ya, 1200 sampai 1300 ya. 1200 sampai 1300 ya. Adapun tutup kerugian untuk manajemen ke risiko jika harga tembus di bawah 1095. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke kategori LG45 yaitu PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau kode sahamnya MIKA atau kita baca saja MIKA ya. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari MIKA. Oke, laba operasional meningkat dalam 3 tahun berturut-turut, return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya, price earning ratio di bawah rata-rata industri, gross margin, operating margin, net profit margin masing-masing di atas rata-rata industri, return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industri, debt equity ratio di bawah rata-rata industri. Jadi menurut kami cukup sehat ya. Ini kita lihat teknikalnya. Oke. Mika kemarin ditutup di harga 2.750, tidak berubah dibanding hari sebelumnya, dengan harga tertinggi di 2.770 dan harga terendah di 2.720. Ya, kalau kita lihat ya, 2.750 itu ya eh, tepat di atas garis Ibu 38,20 ya, 38,2% ya. 2.740 atau 2.740 ya. Oke, sini kami lihat area beli yang dapat dilakukan adalah di harga 2680 sampai 2810, 2680 sampai 2810 ya, dengan target harga ya di 3.000 sampai 3.140 ya. Adapun stop loss tertutup kerugian dapat dilakukan jika harga tembus di bawah 2.680 untuk manajemen risikonya. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih sudah menonton, bahkan buat yang sudah memberikan like dan subscribe. Tolong bantu kami dengan tetap mendukung kami dengan memberikan like dan subscribe, bahkan share atas materi-materi ini agar kami lebih bersemangat lagi dalam menyampaikan materi-materi selanjutnya. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.